setia mendengarkan podcast Spotify dan penonton setia YouTube channel Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Oke, kembali lagi di Suara Oposisi Departemen Agitasi dan Propaganda. Suara Oposisi, merdeka bersuara, saatnya merdeka. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tentang konflik agraria yang masih saja terus berlangsung di Indonesia. Dengan tema konflik agraria, tanah yang dirampas, janji yang diulang. Oke, tapi sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai tema yang sudah disebutkan, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Alda. Dan aku Kia, kami dari Bidang Sosial Politik, Departemen Agitasi Propaganda, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Oke, tapi kita gak cuma berdua, kita juga ditemenin sama Pak Asep dari Greenpeace. Nah, untuk Pak Asep boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Asep Komarudin, saya Senior Forest Campaigner atau Juru Kampanye Hutan Senior di Greenpeace Indonesia. Perjalanan ke sini tadi gimana Pak? Macet atau enggak? Kan sekarang lagi weekdays ya? Ya lumayan, tapi nggak terlalu macet sih karena juga memang nggak jauh-jauh amat, jadi nggak lama dan nggak terlalu macet sih, aman. Kalau boleh tahu di mana Pak? Saya dari Depok juga, di Depok dari BJ ya, Tanah Baru, dekat lah. Pak Asep ini kan dari Greenpeace ya. Kalau boleh tahu Greenpeace itu apa sih? Greenpeace itu organisasi lingkungan hidup, dia ada di berbagai negara. Kalau di Asia Tenggara itu kita sudah 25 tahun ada, dan Indonesia itu bagian dari Greenpeace di Asia Tenggara. Nah, Greenpeace ini dia organisasi kampanye lingkungan karena memang fokusnya adalah terkait dengan lingkungan ya secara umum. Meskipun kemudian ketika berbicara lingkungan dia tidak berbicara terkait dengan lingkungan saja, tetapi kemudian manusia dan juga biodiversitas yang ada di dalam lingkungan tersebut. Kalau boleh tahu, kesibukan Bapak sekarang lagi apa di Greenpeace? Kalau di Greenpeace kebetulan saya juru kampanye, karena kalau di Greenpeace itu kita campaigner ya sebutannya, juru kampanye. Itu ada berbagai macam kampanye, dan kebetulan saya berada di tim kampanye Forest yang juga kita sedang ada beberapa aktivitas kampanye di dalamnya, termasuk dengan climate litigation. Nah, saya membawahi project climate litigation atau litigasi terkait dengan perubahan iklim. Bisa juga kita ada beberapa kasus yang kita sedang jalani bersama-sama dengan masyarakat juga. Ada di Papua yang masyarakat dari suku Auyu Margaworo yang sebelumnya sempat viral, Save Papua dan sebagainya, All Asian Papua. Terus juga sekarang kita juga bersama dengan teman-teman di Palembang dengan warga dari berbagai wilayah gitu ya di Palembang yang menggugat terkait dengan dampak asap dari karhutla yang terus-menerus terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera. Nah, ada 11 warga yang menggugat perusahaan yang konsesinya itu terbakar dan kemudian menyebabkan asap. Nah, jadi kita juga sedang bersama-sama dengan warga sedang mengawal kasus itu. Kalau boleh tahu yang di Palembang itu udah berapa lama Pak? Kalau di Palembang kebetulan sudah hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun perjalanan kasusnya, dan sekarang masih berjalan. Sekarang lagi di tahap? Kebetulan kemarin sudah putus karena diputusnya NO ya, tapi rencana kita sedang mengajukan banding. Kebetulan tanggal 25 besok kita juga akan ada kegiatan, ada media briefing dengan pakar hukum lingkungan. Terus juga bersama warga akan melaporkan ke bawah SMA dan sebagainya. Berarti sudah cukup panjang ya Pak? Juga cukup lama kasusnya berjalan. Tapi kalau misalnya ngomongin agraria gitu, pernah gak sih Pak ada yang kasus agraria tuh yang ada pelanggaran HAM-nya juga? Begini, kalau terkait dengan lingkungan khususnya hutan dan lahan, pasti dia mau nggak mau dia akan bersinggungan dengan agraria. Karena di situ kita nggak bisa memisahkan gitu ya. Misalnya ada sebuah kasus gitu ya, taruhlah misalnya kasus di Auyu di Papua gitu ya, di samping kemudian ada kerusakan lingkungan dan sebagainya, potensi ancaman kehilangan hutan, deforestasi dan sebagainya. Di sana juga ada aspek agrarianya, di mana kemudian hadirnya korporasi-korporasi ataupun investasi yang mengambil lahan ataupun hutan ataupun wilayah kelola rakyat
yang selama ini dikelola oleh rakyat dan sebagainya gitu ya, kemudian diambil alih, dijadikan hak pilih oleh perusahaan dalam bentuk HGU gitu ya, kalau untuk di perkebunan. Nah kalau untuk misalnya kalau di Sumatera dan sebagainya itu juga kaitannya dengan hutan tanaman industri untuk industri pulp and paper. Nah itu sangat berkaitan dengan konflik-konflik agraria. Kalau untuk kasus di Papua tadi, ada unsur pelanggaran HAM-nya juga nggak sih Pak? Sebenarnya kalau kita bicara baik secara umum gitu ya, baik itu lingkungan, terus agraria, terus juga terkait dengan hak gitu ya masyarakat adat, itu sangat berkaitan dengan hak asasi manusia, karena hak atas lingkungan hidup yang bersih, baik dan layak itu merupakan jadi bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk mengelola sumber daya alam, hak untuk mempertahankan hak milik, terus juga hak untuk hidup dapat hidup dengan tenang, aman dan tanpa ada perasaan yang cemas, itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia gitu. Jadi semua itu satu kesatuan hak asasi manusia. Mungkin kalau pemisahnya gitu ya, bukan pemisah sebenarnya, pembagiannya ini adalah hal-hal yang bersifat dengan hak asasi manusia dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya. Kalau yang satu lagi kan ICCPR, hak-hak sipil dan politik. Kalau ini terkait dengan hak ekosom kan gitu. Nah, tapi tetap sama, mereka juga merupakan rumpun dari hak asasi manusia. Oke, nah teman-teman, kayak yang sering kita dengar nih, kalau soal tanah di Indonesia tuh sampai saat ini belum ada masih terus kayak gitu-gitu aja gitu. Reforma agraria tuh masih terus dibutuhkan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sih gimana sih ngelihat soal tanah yang dirampas atas nama pembangunan dan janji negara yang kayaknya cuma gitu-gitu aja? Gini, kayak permasalahan konflik agraria yang terjadi di Indonesia ini kan sebenarnya kalau kita lihat runut ke belakang, ya ini warisan dari kolonial zaman dulu kan gitu, dari zaman penjajahan, ketika kemudian tanah-tanah milik warga kemudian diambil alih untuk dijadikan misalnya perkebunan khusus untuk oleh penjajah untuk dan sebagainya. Dan ternyata hingga zaman sekarang gitu ya, kemerdekaan sekarang ini masih tetap dipelihara oleh pemerintah. Artinya ketimpangan penguasaan atas lahan itu terus terjadi, dan kemudian tidak juga permasalahannya tidak juga diselesaikan dari akarnya. Contoh misalnya kebijakan yang muncul belakangan, khususnya ya kalau nggak perlu jauh-jauh lah, mungkin juga dari setelah reformasi, dari mulai juga undang-undang Perpu yang kemudian jadi undang-undang Cipta Kerja. Nah itu kan kalau kita lihat spiritnya adalah semangatnya adalah untuk kemudian menarik investasi masuk ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Nah tetapi sayangnya jenis investasi yang kemudian ditarik sebanyak-banyaknya ke Indonesia itu adalah investasi yang rakus akan penguasaan lahan. Contohnya misalnya tambang, perkebunan, dan industri ekstraktif lainnya. Di samping dia rakus akan penggunaan lahan, maka dia juga akan menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Nah, karena pemerintah kita masih menganggap Indonesia masih memiliki lahan yang sangat luas. Prinsipnya anggapannya adalah seperti itu, tapi mereka lupa di lahan yang luas itu adalah bukan tanah kosong, bukan lahan kosong, tetapi kemudian ada masyarakat, ada rakyat, ada masyarakat adat yang memang sejak awal, bahkan sebelum Indonesia hadir, mereka sudah ada tinggal lebih dahulu di wilayah tersebut gitu ya, bersama dengan wilayah kelolanya. Nah ketika dipaksakan itu masuk semua, diberikan kemudahan itu semua, maka kemudian terjadilah konflik itu, karena pemerintah tidak betul-betul secara jujur mengakui keberadaan masyarakat adat, mengakui keberadaan wilayah kelola masyarakat gitu ya terhadap hutan dan wilayahnya. Jadi hanya sebatas administratif belaka gitu ya, karena nggak ada SK-nya, nggak ada surat-surat kepemilikan, ya sudah itu dianggap itu tanah kosong. Padahal ya selama ini masyarakat gitu ya, rakyat, masyarakat adat sudah hidup turun-temurun di wilayah tersebut. Jadi itulah yang kemudian konflik itu semakin muncul, bukannya malah semakin berkurang konflik masyarakat adat ataupun konflik agraria, tetapi kemudian semakin muncul, ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini yang mempermudah
untuk industri ataupun investasi masuk dalam memperoleh lahan tadi gitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan konflik agraria dan permasalahan itu selalu ada dan timbul begitu. Oke, jadi menurut Bapak, akar-akar dari masalah agraria yang terus berlangsung di Indonesia ini sebenarnya dari pemerintah itu dan kebijakan-kebijakannya mereka sendiri, gitu Ya, Pak? saya menilai seperti itu karena memang ya pemerintah selama ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang bertentangan dengan spirit terkait dengan reforma agraria. Meskipun pemerintah beberapa waktu belakangan itu ya punya namanya agenda reforma agraria. Tapi reforma agraria yang kemudian dari sudut pandang saya dan juga beberapa teman-teman yang lain yang kemudian melihat gitu ya, dan juga para pakar itu ya, reforma agraria yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu adalah sebatas administratif belaka, bukan nggak masuk dalam reforma agraria sejati. Yang ada hanya bagi-bagi sertifikat, ya kan? Program reforma agraria di wilayah mana ada pemberian sertifikat kepada ini di suatu wilayah gitu ya. Tetapi kemudian tidak menyelesaikan masalah inti dari reforma agraria. Salah satunya adalah ketimpangan penguasaan lahan. Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia ini sangat besar. Beberapa waktu belakangan itulah, oke lah, Menteri ATR yang baru sekarang, siapa namanya, Pak Nusron Wahid bilang gitu ya, ketimpangan penguasaan atas lahan itu semakin nyata terlihat dan hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja. Kita sudah tahu akan hal itu. Tapi kemudian upaya korektif apa yang dilakukan oleh ATR BPN khususnya saat ini melihat permasalahan itu? Kan nggak ada upaya korektif apapun. Yang ada justru malah di beberapa wilayah masih terus menerbitkan HGU, hak guna usaha untuk perkebunan-perkebunan di wilayah-wilayah yang memang dimiliki oleh masyarakat kan gitu. Jadi apa yang kemudian disampaikan dengan apa yang kemudian praktek di lapangan itu sangat berbeda gitu ya. Tadi kan Bapak sempat mention juga ya, reforma agraria itu sebenarnya disusun sama pemerintah. Nah, boleh jelasin dulu gak sih Pak, reforma agraria itu sebenarnya apa dan tujuan pemerintah itu sebenarnya apa? Ya, Kak, ya seperti yang saya bilang tadi, reforma agraria yang kemudian dimunculkan oleh pemerintah itu hanya sebatas slogan gitu ya, sebatas slogan reforma agraria. Tapi bukan reforma agraria yang sejati yang sebenarnya. Tetapi reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah, ya agenda mereka adalah bagi-bagi sertifikat. Menurut mereka itu adalah reforma agraria. Padahal jauh dari prinsip reforma agraria. Gitu. Jadi justru malah kemudian ya potensi kemudian akan menimbulkan konflik lain lagi. Kalau reforma agraria yang sejati yang seharusnya pemerintah mau lakukan gitu ya, pemerintah bisa kemudian melisting lahan-lahan terlantar, lahan-lahan HGU milik perusahaan yang tidak dioperasionalkan, terus juga lahan-lahan HGU yang berkonflik dengan warga, perkebunan lahan-lahan milik perkebunan PTPN dan sebagainya yang sudah tidak lagi produktif, itu diredistribusikan lagi kepada masyarakat gitu. Harusnya kan seperti itu. Reforma agraria untuk menghindari ketimpangan penguasaan lahan, maka lahan-lahan yang sudah ada sebanyak ini yang tidak dikelola dengan baik itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Bukan kepada kemudian kelompok-kelompok tertentu, tapi kemudian kepada masyarakat adat yang memang pemiliknya. Misalnya di satu wilayah HGU satu perusahaan, ini konflik antara masyarakat adatnya dengan perusahaan. Nah, harusnya pemerintah kemudian ketika HGU terlantar, maka kemudian pemerintah mengambil itu dan kemudian memberikan kembali kepada masyarakat adatnya gitu. Bukan kemudian, nah ini yang menjadi aneh lagi sekarang, bukan kemudian dengan kebijakan baru sekarang ada namanya Bank Tanah. Teman-teman pasti dengar kan ada kebijakan Bank Tanah pasca turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Bank Tanah ini adalah sebuah lembaga yang mengelola terkait dengan tanah-tanah terlantar tadi. Nah, tanah-tanah terlantar yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemiliknya, kayak milik perusahaan gitu ya, HGU-nya sudah luas gitu ya, tapi kemudian dia tidak mampu mengelolanya, maka itu sekarang itu mereka ditarik oleh ke milik Bank Tanah. Nah, dari Bank Tanah ini kemudian akan dialokasikan lagi untuk keperluan industri. Nah, seharusnya dia tidak perlu lagi kalau mau ngomongin reforma agraria sejati, maka seharusnya itu dikembalikan ke masyarakat, tidak didistribusikan lagi kepada masyarakat, bukan kemudian diberikan lagi kepada perusahaan-perusahaan lain.
ada izin-izin perusahaan yang dicabut, wilayahnya, tanahnya diambil di bawah kewenangan bank tanah. Dari bank tanah itu harusnya dibagikan ke masyarakat, bukan kemudian dilelang ulang kepada milik perusahaan-perusahaan lain. Nah itu yang kemudian saya bilang tadi, kebijakannya ya salah. Kalau menurut saya kan kayak gitu. Jadi sangat jauh dari semangat reforma agraria sejati itu. Berarti emang reforma agraria yang dibawa sama pemerintah tuh beda sama yang seharusnya ya? Iya, kalau menurut saya seperti itu. Berarti kan, tapi kalau misalnya kita ngomongin konflik agraria secara luas, itu kan dampaknya ke masyarakat luas ya, masyarakat setempat ketika tanahnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya bentuk dari dampaknya tuh gimana sih Pak? Banyak ya kalau kita lihat dampak, karena gini, tanah bagi masyarakat, apalagi kemudian yang sudah menempati secara turun-temurun, masyarakat adat, tanah itu bukan cuma properti untuk ya hak milik, tanah itu belaka, tetapi kemudian di sana adalah ruang hidup mereka. Kenapa kemudian kita selalu bilang wilayah kelola dan ruang hidup? Bahkan kalau di Papua mereka bilang itu ibu kami, kan hutan adalah ibu kami. Karena itu bagian dari jati diri masyarakat adat, bagian dari kehidupan mereka. Hubungan antara manusia dengan alam bagi masyarakat adat ya itu terimplementasi dari hubungan dia dengan hutannya. Kalau kemudian wilayah kelolanya hilang, maka ya bagian dari hidup mereka akan hilang. Contoh misalnya di Papua sendiri, kalau kita ambil contoh misalnya di Papua, ketika masyarakat adat kehilangan hutan adatnya, digusur menjadi sebuah perkebunan sawit misalnya, maka bukan cuma mereka nggak bisa mengambil hasil dari hutan, tetapi hutan yang biasa mereka untuk belajar, hutan yang mereka untuk cari obat-obatan dan sebagainya itu hilang. Maka kemudian juga ya mereka akan kehilangan identitas mereka sebagai masyarakat adat, wilayah kelola dan sebagainya. Bahkan mereka harus pergi gitu ya, karena hutan mereka sudah tidak bisa lagi mereka pergunakan, maka mereka akan pergi, akan hilang dari situ. Bisa saja kemudian ada riset gitu ya, beberapa riset dari teman-teman baik dari Greenpeace sendiri ataupun Aman, potensi kehilangan budaya, bahasa dan sebagainya itu sangat besar ya, berkaitan dengan hutan dan tanah gitu ya. Kalau mereka sudah terenggut hak kelolanya, maka ya ada bahasa yang hilang, ada budaya yang hilang, adat yang hilang, kebiasaan yang hilang, semua banyak yang hilang. Dan itu nggak bisa divaluasi ya, nggak bisa dihitung nilai nominalnya. Itu lebih sangat bernilai ketimbang kemudian investasi yang masuk gitu ya. Nah itu yang terjadi gitu ya. Begitu juga kalau di Sumatera, di Kalimantan kan kayak gitu juga akan terjadi seperti itu. Jadi dampak yang dirasakan masyarakat itu sangat banyak dan sangat merugikan ya Pak dari konflik agraria yang ada di Indonesia ini. Aku mau minta kita buat coba tarik ulur ke belakang ke sejarah dan kondisi sosial politik Indonesia waktu zaman penjajahan. Kayak tadi Bapak bilang konflik agraria ini kan terjadi dari zaman penjajahan. Kalau menurut Bapak sendiri kenapa sih konflik ini tuh dari dulu sampai sekarang tuh bisa terus muncul dari zaman penjajahan sampai detik ini? Ya, pertama ya karena tadi menganggap tanah, hutan itu sebagai properti yang kosong, nggak ada orang yang menempati itu. Itu yang itu akarnya gitu ya. Karena gini, di dalam tanah wilayah itu kan bukan cuma kemudian dia suatu lokasi, hamparan lokasi, tetapi kemudian ada kemudian sumber-sumber yang lain gitu yang dibutuhkan oleh investasi gitu kan. Di zaman dulu Belanda ataupun para penjajah masuk ke Indonesia itu kan mereka kan membutuhkan sumber daya alam yang ada di dalam Indonesia. Kalau mereka dulu butuh banyak hal, termasuk misalnya perkebunan, mereka butuh tebu, mereka tanam tebu dan sebagainya untuk dibawa ke negara mereka. Dan sekarang gitu ya, hal ini kan masih terus terjadi, di mana kemudian tadi seperti saya sampaikan, di samping kemudian kaya akan sumber daya alam mineral yang ada di dalamnya, misalnya untuk kebutuhan pertambangan, investasi yang masuk itu kan kayak ya tadi membutuhkan lahan yang sangat luas itu tadi. Dan
eh, ya kalau berbicara kepentingan gitu ya, kalau berbicara terkait dengan investasi, terus juga penanaman modal dan sebagainya, yang dibutuhkan itu kan adalah bagaimana untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya kan ya gitu, mencari keuntungan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya. Investasi itu ya itu macam, kalau banyak teman-teman ataupun banyak yang bilang ya penjajahan model baru, artinya kan penjajahan gaya baru, artinya demi mencari keuntungan gitu ya, yang besar gitu ya, mereka rela masuk ke sebuah teritori milik masyarakat adat dan ataupun masyarakat yang secara umum gitu ya, diambil hak kelolanya, tanahnya, entah itu kebutuhan untuk kebutuhan investasi, untuk kebutuhan pertambangan mineral. Nah itu sama polanya, sama dengan di zaman penjajahan. Kenapa kemudian itu masih terus terjadi ya, karena memang keuntungan yang ingin diambilnya, keserakahan yang menyebabkan itu semua itu terjadi. Gimana investasi itu masuk, itu kan harusnya kemudian di negara seperti Indonesia yang sekarang, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita juga sudah bisa kemudian memilih investasi yang masuk ke Indonesia, itu investasi yang seharusnya ramah terkait dengan hak asasi manusia, ramah terkait dengan lingkungan, bukan kemudian malah mengundang investasi yang justru malah merusak. Nah ini yang kita selalu bilang, kemudian kepentingan kapitalis ataupun kepentingan oligarki yang berada di belakang pembuat kebijakan-kebijakan itu kan. Jadi ada model, kalau dulu penjajahan mereka masuk dengan menggunakan senjata, kalau sekarang mereka masuk dengan membawa modal dan kemudian mereka berkolaborasi dengan para pembuat kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah mereka untuk masuk. Modelnya menjadi seperti itu. Berarti Kalau ngelihat konflik agraria yang terus aja berulang di Indonesia ini, sebenarnya peran negara tuh ngapain sih Pak buat ngenanganin konflik ini? Kayak kan sering dibilang sama orang-orang negara itu harus jadi wasit yang adil, tapi kenyataannya banyak juga yang bilang justru negara malah jadi bagian dari masalah itu sendiri. Sebenarnya menurut Bapak, negara itu lebih banyak kasih perannya tuh ngasih solusi atau justru bagian dari masalah ini? Kalau melihat kondisi yang sekarang, ya justru kemudian kebijakan-kebijakan itu yang dikeluarkan oleh negara itu yang kemudian kebijakan yang malah memperparah dan menyuburkan konflik agraria. Seperti saya bilang tadi, zaman dulu itu ya, HGU misalnya masanya cuma 90 tahun. Nah sekarang udah 90 tahun, terus juga ditambah lagi satu putaran lagi. Artinya masa kepemilikan buat perusahaan itu lebih lama lagi mereka ketimbang kemudian pada zaman kolonial dulu. HGU kan dibatasi, kalau sudah selesai masa HGU-nya maka kemudian dikembalikan lagi menjadi milik negara. Tapi sekarang itu prosesnya malah kemudian diperpanjang, itu satu. Terus juga terkait dengan tadi segala bentuk kemudahan akses gitu ya, untuk yang namanya investasi itu semakin dipermudah di dengan kemarin salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut itu sangat memberikan kemudahan buat investasi masuk. Nah itu yang kemudian menurut kita malah negara malah memfasilitasi hal tersebut. Seharusnya negara kemudian memprotek kan gitu, bisa memprotek dan juga kemudian menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat, khususnya hak masyarakat adat yang memang mereka ya seperti saya sampaikan tadi, mereka sudah hidup dan berada di dalam satu wilayah itu bahkan sebelum ada negara Indonesia, mereka sudah ada di sana terlebih dahulu kan gitu. Nah itu yang harusnya dilihat dan diperhatikan oleh negara gitu, bukan cuma pemerintah mengakui ada masyarakat adat, tetapi kemudian sampai saat ini kita juga masih belum ngelihat keseriusan pemerintah misalnya dalam mengesahkan RUU masyarakat adat. Itu menjadi barometer utama kan kayak gitu, salah satunya. Di samping itu juga berapa banyak sekarang hutan adat yang sudah diakui haknya. Jumlahnya sangat sedikit ketimbang kemudian dibandingkan jumlah luasan HGU yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar kan kayak gitu. Nah ini menjadi masalah di situ. Dan ya tadi seperti saya bilang, dengan kondisi seperti ini ya justru malah kemudian hadirnya peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu malah menjadi sumber permasalahan dari konflik agraria itu sendiri. Iya,
eh, kan salah satu peran pemerintah, salah satu strategi pemerintah itu kan ada ya namanya PSN, proyek strategis nasional. Itu kan sering digadang-gadangi ya sebagai jalan pembangunan, tapi sebenarnya proyek kayak gitu tuh bawa perubahan yang signifikan gak sih menurut Bapak? Nah, kalau terkait dengan PSN ini, kebetulan kami bersama dengan beberapa warga korban PSN sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal-pasal yang memberikan kemudahan untuk PSN. Nah, di situ kita melihat gitu ya, bahkan kemudian beberapa kasus gitu yang muncul terkait dengan PSN kayak di Rempang, terus juga proyek food estate, terus di Merauke dan sebagainya, ada bahkan food estate di Humbang Hasudutan di Sumatera dan sebagainya. Justru kehadiran proyek strategis nasional itu tidak memberikan dampak yang keuntungan buat masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Justru malah tadi menimbulkan konflik-konflik agraria baru. Contoh misalnya food estate di Merauke gitu ya, yang masuk dalam skema PSN juga. Itu berapa banyak kemudian suku ataupun marga di wilayah selatan Papua yang hutan adatnya hilang akibat wilayah tersebut dijadikan proyek food estate. Nah, ada banyak hal yang kemudian dilangkahi dengan food estate ini. Tidak ada kemudian free prior informed and consent ataupun padiatapa ataupun pelepasan hak masyarakat adat itu secara sukarela oleh masyarakat adat. Karena kan kalau kemudian suatu perusahaan ataupun investasi masuk, mereka kan harus melalui namanya proses padiatapa, persetujuan dari masyarakat adat gitu ya, untuk melepaskan haknya gitu, ada pelepasan hak adatnya. Tapi ini tidak pernah terjadi gitu ya. FPIC itu yang menjadi sebuah syarat itu tidak pernah terjadi, itu yang dilanggar. Nah, tetapi ya itu dibiarkan saja oleh pemerintah atas nama misalnya PSN, atas nama proyek strategis nasional apapun bisa. Bahkan misalnya atas nama proyek strategis nasional, kawasan-kawasan yang masuk dalam hutan lindung, konservasi sekalipun itu boleh kemudian untuk dipergunakan untuk namanya kepentingan proyek strategis nasional. Nah, di satu sisi dia akan kayak misalnya dampaknya itu kan bukan cuma terkait dengan ya tadi konflik agraria, tetapi kemudian dampak lingkungan yang kemudian akan terjadi, kerusakan lingkungan yang kemudian akan terjadi. Indonesia sekarang menjadi salah satu dari 5 negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, dan kalau kemudian kita lihat dengan kondisi saat ini, sebentar lagi kita akan kehilangan hutan tropis kita, karena baik itu ya yang di Papua itu kalau kita lihat memang hutannya masih bagus, masih tutupannya masih bagus, tapi sebentar lagi hutan itu akan semua akan ditebang karena sudah ada pemiliknya yang tadi sudah diberikan izin kepada pihak perusahaan dan sebagainya. Dan begitu juga di salah satunya adalah terkait untuk kebutuhan proyek strategis nasional. Di Papua itu ada yang berupa food estate, tanam padi, ada untuk perkebunan sawit, ada kemudian untuk perkebunan tebu. Nah, itu semua yang masuk di dalam proyek strategis nasional. Kalau di wilayah lain kan misalnya kalau di Rempang proyek Rempang Eco City, terus juga ada proyek IKN dan sebagainya. Dan dari wilayah-wilayah tersebut ini kan selalu muncul konflik-konflik agraria. Jadi ya seperti itu PSN itu keberadaannya. Tapi PSN kan emang dia menyebabkan banyak konflik ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal positif dari PSN ini? Apakah selalu negatif atau gimana? Kalau kita lihat ya saya sih belum melihat kemudian ada keberhasilan dari PSN itu. Kayak misalnya contoh dari beberapa proyek food estate yang masuk dalam PSN itu ya, salah satunya misalnya yang ada di Gunung Mas di Kalimantan, yang kemudian dulu itu ditanami singkong. Beberapa kali kan Greenpeace melakukan aktivitas di sana, kita menemukan singkongnya gagal, gitu. Terus juga proyek-proyek tanam kentang dan sebagainya di Humbang Hasudutan di Sumatera Utara sana, itu juga tidak dapat berjalan dengan lancar, tidak bisa panen yang maksimal. Terus juga warga yang menanam juga mengalami kerugian, dan kentangnya juga bukan untuk kebutuhan pemenuhan kentang domestik di wilayah, tetapi kemudian kentang-kentang yang untuk diekspor menjadi makanan ringan. Nah, ini kan jadi kita bertanya lagi gitu ya, food estate ini misalnya
PSN Food Estate gitu ya misalnya, untuk kebutuhan siapa sebenarnya? Apakah untuk kebutuhan pangan di dalam negeri ataukah kemudian untuk ekspor? Kan kayak gitu. Nah, terus juga bagaimana kemudian dengan produk-produk yang gagal, yang di tadi Gunung Mas, singkong, terus juga ada di Pulau Pisau itu yang terkait dengan padi yang gagal juga di Kalimantan kan gitu. Jadi begitu juga yang di Merauke, di PSN Food Estate Merauke ini. Sebenarnya kalau kita melihat pemerintah mengulangi kegagalan-kegagalan yang sudah ada sebelumnya. Sejak zaman SBY misalnya, dulu ada namanya Project MIFE, Merauke Integrated Food Estate gitu ya. Di lokasi yang sama dan gagal. Nah, terus juga sekarang dimulai lagi hal seperti itu di wilayah yang sama juga. Runtutannya dulu juga lebih, kalau kita mau tarik lagi lebih panjang, misalnya dulu itu zaman Soeharto itu ada pembukaan lahan gambut skala luas untuk kebutuhan padi gitu ya di Kalimantan, dan itu gagal di lahan gambut, dan justru malah karena proyek tersebut itulah yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan yang terus-menerus terjadi di Kalimantan karena merusak landscape gambut yang ada di Kalimantan. Dan sebagian besar itu ya, beberapa wilayah kemarin yang food estate di Kalimantan itu berada di lokasi yang sama. Artinya kita melihat dari situ, kita bisa melihat ya ini kegagalan yang terus menulang, dan terus udah tahu gagal gitu ya, dulu gagal diulang lagi di wilayah yang sama, sehingga kita kemudian melihat ya ini untuk apa, untuk siapa kemudian food estate ini ataupun PSN food estate ini, begitu. Kayak yang tadi Bapak udah bilang, Bapak kan sama tim dari Greenpeace yang lain banyak menanganin kasus agraria yang terjadi di Indonesia. Aku mau tahu lebih lanjut dong Pak, sebenarnya peran organisasi kayak Greenpeace ini tuh kayak gimana sih? Apakah lebih ke advokasi hukum, kampanye publik, atau ada pengorganisasian warga juga? Gini, seperti saya sampaikan tadi di perkenalan, Greenpeace itu adalah organisasi kampanye. Sebenarnya yang banyak dilakukan oleh Greenpeace itu adalah kampanye, dan Greenpeace juga melakukan kerja-kerja advokasi ataupun kerja penguatan kapasitas di publik dan sebagainya. Tetapi itu tidak dilakukan sendiri oleh Greenpeace. Greenpeace selalu melakukan aktivitas bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang sipil yang lain. Kayak misalnya kita berkolaborasi dengan KPA, Aman, Walhi dan sebagainya. Karena Greenpeace nggak banyak. Greenpeace hanya ada di Jakarta gitu ya kantornya, kalau yang perwakilan Indonesianya. Sehingga kemudian untuk di daerah-daerah ya kita bekerja sama dengan berkoalisi dengan teman-teman yang lain di kayak LBH, pendampingan hukum, terus juga dengan konsen pembaharuan agraria terkait dengan isu-isu agrarianya, dan juga dengan Aman dan terkait dengan masyarakat adatnya. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau secara naturnya, secara kelembagaannya, Greenpeace itu kan organisasi kampanye, dia mengkampanyekan. Jadi apa yang kami kampanyekan itu adalah apa yang kemudian terjadi di faktual di lapangan gitu ya, apa yang kemudian terjadi dan apa yang kemudian berada di belakangnya, sehingga kemudian ini kan publik berhak untuk tahu atas hal tersebut, apa yang terjadi gitu ya, karena terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sebuah proyek, itu kan hal-hal yang bersifat publik untuk tahu, karena di samping ya itu berasal dari pajak, satu lagi karena publik secara umum yang kemudian akan merasakan dampaknya. Karena gini, kita ngomongin masalah kerusakan lingkungan gitu ya, yang kemudian dia akan berdampak kepada misalnya menaiknya suhu bumi gitu, yang kemudian dia akan menambah dan memperparah terjadinya pemanasan global. Kerusakan yang terjadi dimanapun itu kemudian akan berakibat, dan kita yang akan menerima dampaknya. Sekarang musim nggak menentu, panas banget, hujan dan sebagainya, nggak ada lagi ya sekarang lagi musimnya musim hujan tapi tiba-tiba panas dan sebagainya. Itu kan bagian dari dampak dari krisis iklim itu sendiri. Nah, makanya kemudian kita selalu menyuarakan itu dan menunjukkan bahwasanya di samping kita kemudian sebagai warga di dunia yang kemudian akan berdampak terhadap krisis iklim, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang paling rentan terkait dengan dampak dari krisis iklim ini gitu. Teman-teman bisa melihat gitu ya, segitu banyak dari kemarin itu bencana banjir, terus juga
ya meningkatnya suhu meningkatnya water level di pantai, sehingga kemudian ada beberapa yang mulai tenggelam, pulau-pulau kecil yang itu mulai tenggelam dan sebagainya. Ini bagian dari krisis iklim itu sendiri. Jadi kita menunjukkan itu kepada publik bahwasanya ya kita harus merubah gitu ya pola itu semua, dan ini harus sistemik dari mulai kebijakan dan sebagainya seperti itu. Boleh jelasin nggak Pak yang tadi disebutkan kalau misalnya pulau-pulau ingin tenggelam tuh gimana? Ya, ada beberapa pulau-pulau gitu ya yang mulai tenggelam. Kayak misalnya ada sebuah daerah namanya di daerah Jawa itu ya, Timbul Sloko. Mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri Timbul Sloko. Itu sebuah desa daerah yang dulunya itu daratan gitu, yang sekarang sudah mulai hampir terendam oleh air laut. Terus juga Jakarta juga kan sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, ada dari paparan beberapa saintis gitu ya, itu kan sudah mulai peningkatan suku air lautnya sudah semakin tinggi, dan bahkan prediksi di tahun beberapa gitu ya, Jakarta akan tenggelam. Nah ini kan dari ekses dari tadi, dampak dari krisis iklim tadi sudah mulai terasa. Krisis iklim, suhu bumi sudah menjadi semakin panas, ya es mencair di kutub utara, kutub selatan, dan itu meningkatkan water level di laut. Dan bahkan tahun kemarin Sekjen PBB sudah menyampaikan bahwasanya tahun kemarin itu adalah tahun yang bukan lagi panas tetapi mendidih gitu ya, dan itu terbukti juga dengan banyaknya bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia ataupun di luar gitu ya. Itu yang kemudian patut gitu ya untuk kita mulai perhatikan. Gagal panen akibat musim cuaca, petani dan sebagainya, itu juga merupakan dari dampak dari krisis iklim gitu ya, yang nggak bisa kita pungkiri. Bahkan sekarang gitu ya, musim panas, musim kering nggak beraturan, sekalinya panas banget, maka kemudian kita sudah bersiap bahwasanya akan terjadi lagi musim kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar di Indonesia, di Kalimantan, Sumatera. Bahkan kemarin gitu ya, itu masuk dalam, di Jambi itu kebakaran sangat besar sekali hutannya, dan kemudian kalau hari ini di beberapa media di Malaysia juga sudah menyampaikan bahwasanya terjadi lagi transboundary haze, asap lintas batas, asap kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera, itu asapnya sampai ke Malaysia. Nah ini kan ya dampak yang sebenarnya nyata terlihat gitu ya. Nah itu yang kemudian perlu upaya yang sistemik terkait dengan itu semua. Kalau tadi kan kita udah bahas peran negara ya Pak. Mungkin aku mau tanya juga peran mahasiswa buat konflik agraria yang ada di Indonesia ini. Kayak mahasiswa kan di kampus dilatih untuk berpikir kritis. Sebenarnya mahasiswa ini tuh punya peran gak sih Pak buat ngebantu menyelesaikan konflik agraria yang terus terjadi? Sebenarnya ya peran itu justru sangat besar gitu ya buat teman-teman mahasiswa, terus juga khususnya juga buat universitas gitu ya, di dalam bagaimana kemudian mengatasi terkait dengan konflik-konflik agraria ini. Justru sebenarnya suara-suara kritis dan kemudian solusi-solusi alternatif itu munculnya harusnya memang dari universitas, dari kampus, karena memang ya itu adalah salah satu lembaga yang kemudian memiliki peran untuk itu gitu ya, terkait dengan misalnya taruhlah untuk mengkritisi kebijakan terkait dengan reforma agraria yang dilakukan oleh negara, akan menjadi sangat menarik gitu ya, dan menjadi kemudian bisa menjadi sebuah penekan yang cukup kuat ketika kemudian kampus-kampus mahasiswa itu kemudian menyuarakan hal tersebut gitu ya. Itu yang menjadi penting sekarang gitu ya. Di samping kemudian ya mahasiswa selain kemudian dia mengkritisi dan juga bersama dengan kampus, maka kemudian ada ruang lain juga yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, melakukan upaya pressure kepada pemerintah melalui dengan banyak cara ya, dari mulai ya seperti ini podcast, dengan menyebarluaskan, mengkampanyekan, bahkan kemudian ya melakukan aksi-aksi pendampingan langsung kepada masyarakat. Itu juga merupakan bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, karena mau nggak mau gitu ya,
teman-teman mahasiswa ini memiliki privilege tersendiri yang berbeda ketimbang dengan kemudian orang-orang yang ya mereka yang tidak mampu untuk kuliah, maka kemudian tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual itu ada juga di tangan teman-teman mahasiswa dan kampus gitu ya, untuk kemudian bisa membawa suara-suara itu gitu ya, mengkritisi dan sebagainya. Justru ya memang harus sebenarnya dia dimulai dari kampus kan, kayak gitu gerakan-gerakan ini gitu. Berarti emang dimulai dari kampus, dan Greenpeace yang menyuarakan secara langsung ya, dia ikut secara eksplisit membantu. Ya kalau kolaborasi ya teman-teman mahasiswa bisa berkolaborasi dengan siapapun, bisa kemudian berkolaborasi dengan Greenpeace, lembaga-lembaga, CSO yang lainnya. Itu bisa menjadi bagian ruang kolaborasi, konsolidasi dan sebagainya kan gitu. Jadi tidak kemudian ya ini kerja satu pihak saja, tapi kemudian ada banyak semakin banyak pressure, semakin banyak kelompok yang kemudian sejalan gitu ya, misalnya untuk mendorong terjadinya reforma agraria, itu yang kemudian bisa menjadi sebuah gerakan yang besar yang bisa melakukan menekan kepada pemerintah gitu ya. Kalau kita lihat kondisinya sekarang seperti ini gitu. Kalau Greenpeace ini kan biasanya kalau tadi dibahas dampingin warga atau terlibat dalam advokasi hukum ya, dalam kasus agraria biasanya. Nah, biasanya tantangan yang paling berat yang biasanya Bapak atau tim hadapi itu apa sih? Apakah lebih ke tekanan langsung atau kesulitan hukum, atau mungkin ada tekanan politiknya dalam itu? Banyak ya. Kalau ya sebenarnya saya pikir bukan cuma kita di Greenpeace mengalami, semua juga pasti kemudian mengalami tantangan gitu ya. Belum lagi ya dari berbagai hal. Ketika kita masuk misalnya jalur hukum, pendampingan, ya tantangan kita kepada sistem hukum itu kan gitu. Sistem hukum masih belum menjamin tercapainya dengan keadilan hukum sejati, karena masih banyak yang kemudian ya hukum itu baru sebatas prosedural gitu ya. Supremasi hukum ya baru supremasi secara prosedural, tapi bahkan kemudian kalau kita lihat lagi di wilayah-wilayah tertentu, akses to justice, hak akses untuk memperoleh keadilan itu menjadi masih menjadi sangat hal yang mewah gitu ya. Masih menjadi hal yang sangat mewah, bahkan untuk misalnya pergi untuk ke satu pengadilan mereka harus terbang pesawat dulu, harus ini dulu karena posisinya di dalam, itu menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi perspektif aparat penegak hukum dan judiciary system kita misalnya di majelis hakim dan sebagainya, ya masih menganggap ya konflik agraria ini dibawanya ke model-model administratif yang berkaitan dengan kertas gitu ya, paper gitu ya. Nah, misalnya ya ada HGU-nya udah terbit, ya masyarakat alas haknya apa? Masyarakat adat kan selama ini tinggal itu mereka nggak punya alas hak, nggak ada hak, nggak ada surat kepemilikan dan sebagainya. Sementara perusahaan dapat dengan mudah datang, saya punya HGU-nya. Yang dimenangkan yang mana? Yang punya HGU. Nah, itulah yang kemudian keadilan sejati substantifnya itu nggak selalu kemudian menjadi tantangan di dalam reforma agraria, krisis kasus-kasus agraria ini, konflik agraria ini jadi masyarakat adat dihadapkan dengan hal yang bersifat formalistis dan administratif yang selama ini sudah pasti kalau hadap-hadapan sudah pasti akan kalah. Nah, itu di situ tantangan paling tinggi sebenarnya gitu ya. Banyak gitu kan masyarakat adat yang ataupun masyarakat yang kemudian dikriminalisasi karena dia dianggap kemudian merusak, masuk ke wilayah perkebunan perusahaan, merusak lahan, ataupun mereka yang ambil kayu untuk kayu bakar dan sebagainya, kena melanggar undang-undang kehutanan dan sebagainya. Nah, ini kan hal yang sebenarnya kan nggak adil kan, kayak gitu kan. Keadilan sejatinya di mana dengan hal seperti itu gitu. Nah, itu tantangan utama ya, di samping kemudian tantangan yang lain pastinya kan gitu. Tapi pernah nggak sih Pak, kayak tadi Bapak bilang kan pasti yang menang itu yang punya HGU. Pernah nggak sih di salah satu kasus yang menang malah masyarakat adatnya? Saya belum melihat sebenarnya ya kalau yang menang masyarakat adat. Tapi kemudian ya kalau ya itu dia, kemudian banyak kasus justru malah
kalah masyarakatnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan. Kasus-kasus kriminalisasi pun terjadi juga banyak seperti itu, dan ya itu dia permasalahan di kita gitu, karena masih bersifat ya formilnya, legalistiknya seperti itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman juga baca misalnya kebijakan-kebijakan terbaru, misalnya pemutihan kawasan hutan gitu ya, itu kan justru perusahaan yang bersalah malah kemudian kesalahan-perusahaan diputihkan. Taruhlah misalnya gini, ada sebuah perusahaan memiliki HGU 500 hektar, tetapi kemudian pada prakteknya mereka membuka lahan 700 hektar. Otomatis yang 200 hektar ini mereka melakukan kesalahan. Tetapi kemudian karena ada pemutihan itu, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, mereka diputihkan. Padahal mereka melakukan tindakan pelanggaran di situ. Belum lagi kemudian di sini juga statusnya masih berkonflik gitu ya. Justru malah selalu masyarakat adat yang dikalahkan karena proses-proses seperti ini. Ada seperti tadi saya bilang, ada FPIC namanya Free Prior Information Consent gitu ya. Ada persetujuan dan pelibatan bermakna masyarakat gitu ya di dalam proses gitu ya, pembukaan lahan. Yang banyak terjadi itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi ada misalnya kalau perusahaan datang, seharusnya melalui FPIC tersebut perusahaan datang bertemu dengan warga, menjelaskan maksud dan tujuannya. Kami mau buka hutan, mau minta hutan adatnya untuk perkebunan ini, harus dijelaskan sedetail-detailnya, secara jujur dan adil prinsipnya gitu ya. Nanti akan dijadikan perkebunan sawit, dampaknya bahkan sampai dampaknya dia harus diberikan. Jadi kami minta persetujuan warga dalam proses tersebut. Nah itu harus terjadi. Tapi yang terjadi kemudian, yang banyak terjadi itu proses itu tidak pernah terjadi. Jadi masyarakat diundang, sosialisasi, kami akan buka hutan untuk perkebunan sawit di lokasi ini. Udah begitu aja. Tidak ada pelepasan hak dari masyarakat adatnya. Nah, itu yang selalu terjadi. Bahkan janji-janji dan iming-iming perusahaan gitu ya, nanti anaknya akan disekolahkan, akan dibikinkan sekolah di desa ini dan sebagainya, nggak pernah terjadi. Dan justru ketika kemudian dilawan melalui mekanisme yang ada gitu ya, melalui digugat di PT UN, izinnya dan sebagainya, yang selalu dikalahkan adalah warga karena dianggap proses itu sudah terjadi semua karena sudah mendapatkan HGU. Nah, yang mengeluarkan HGU ini kan pemerintah, ATR BPN menerbitkan itu. Nah, jadi ya memang ada gitu ya beberapa kasus gitu ya yang HGU-nya sudah terlantar gitu ya, HGU-nya sudah HGU terlantar gitu ya, kemudian diambil alih oleh warga gitu ya, di reclaiming, istilahnya reclaiming oleh warga gitu ya, untuk perkebunan dan sebagainya, perkebunan warga dan sebagainya. Memang ada yang terjadi, tapi itu tidak atas pemberian begitu saja dari pemerintah, tetapi ada konfliknya dulu. Biasanya ada konflik, terus ada pendudukan, terus ada yang kriminal dan sebagainya, sehingga kemudian itu yang terjadi. Ada banyak warga yang kemudian memang kelompok-kelompok yang diorganisir oleh teman-teman KPA, SPI dan sebagainya berhasil melakukan reclaiming. Tapi yaitu upaya yang dilakukan oleh warga, bukan oleh negara gitu ya. Dan melalui mekanisme di luar mekanisme legal, melalui pendudukan dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti emang tantangan yang paling beratnya tuh adanya pelanggaran hukum ya dari pemerintahnya itu sendiri. Ya, sebenarnya boleh dibilang bukan pelanggaran sih sebenarnya. Upaya perbuatan yang legal, yang tidak legal kemudian dilegalkan oleh negara. Modelnya seperti itu. Nah, dengan kebijakan-kebijakan itu gitu, yang sehingga kemudian ya itulah tantangannya. Tapi kan tadi Bapak sempat nyebut juga ya kalau misalnya ada tindakan dari aparat. Boleh diceritain nggak Pak pengalaman Bapak mengenai hal itu? Kalau pengalaman langsung tindakan langsung dari aparat ya pasti muncul, kita lihat misalnya
kriminalisasi terhadap pejuang agraria ataupun kemudian warga yang kemudian berhadap-hadapan dengan perusahaan yang kemudian perusahaan itu dibackingi oleh misalnya aparat negara. Itu banyak kasusnya banyak terjadi, kayak yang ya hampir semua kasus konflik agraria aparat negara, pihak kepolisian yang sebenarnya harusnya dia ada dalam posisi netral gitu ya, minimal, padahal seharusnya dia berada pada posisi melindungi masyarakat, tetapi kalau kita anggap minimalnya dia ada di posisi yang netral, itu tidak pernah terjadi, justru malah berada di bawah untuk melindungi pihak korporasi ataupun swasta. Banyak kasus itu terjadi, dan kemudian banyak juga kasus penembakan kan terhadap warga akibat yang dilakukan oleh aparat keamanan gitu, yang justru harusnya melindungi malah kemudian menembaknya gitu. Di Bangkalan, di Kalimantan, terus di Seruyan dan sebagainya kan. Itu kan yang terjadi seperti itu, konflik agraria antara warga dengan perkebunan sawit, dan kemudian perkebunan tersebut mempergunakan aparat negara, kepolisian, ya bentrokan tidak tindakan, dan kemudian ada yang ditembak oleh polisi dan sebagainya. Itu yang sering terjadi gitu ya, seperti itu. Kalau masih kita bahas hukum nih, kita kan sebenarnya punya ya Pak landasan hukum kayak pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang bilang bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi realitanya negara itu malah sering berpihak ke korporasi atau pemilik modal. Menurut Bapak, sebenarnya yang bisa kita lakuin biar negara tuh benar-benar hadir dan menegakkan keadilan sosial, terutama dalam perlindungan hak atas tanah tuh apa sih Pak? Banyak gitu ya, kalau kita mau ngelihat ke situ gitu kan. Cuma kan kalau oke, Undang-Undang Dasar memberikan perlindungan itu ya, tetapi kemudian pada prakteknya regulasi-regulasi yang muncul belakangan, peraturan-peraturan implementatifnya malah kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Inilah yang kemudian beberapa kita gitu ya, masyarakat sipil, kampus dan sebagainya sering melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan, karena peraturan-peraturan ataupun undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu. Nah, maka kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diubah. Nah, itu kan sebagai salah satu cara untuk melakukan perubahan sistem itu terjadi. Nah, sebenarnya yang juga perlu kemudian harus dilihat, kita nggak bisa kemudian memisahkan hal-hal yang bersifat yang kaitannya dengan politik gitu ya, parlemen gitu ya. Di parlemen itu juga sebagai lembaga yang bersama dengan eksekutif menerbitkan dan membuat undang-undang gitu ya. Itu juga harus kemudian dilihat di sana. Kalau kita lihat gitu ya, beberapa riset belakangan kayak dari Tempo dan sebagainya, riset mereka menunjukkan bahwasanya komposisi parlemen yang ada di Indonesia saat ini mayoritas gitu ya, 80 atau 70% memiliki kaitan dengan industri, investasi, bisnis dan sebagainya. Sehingga kemudian kalau kita lihat ya nggak aneh kalau kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya itu sangat menggambarkan itu, tidak kemudian membawa suara rakyat, tapi membawa untuk kepentingan bisnis ataupun kepentingan kelompok tertentu. Kemarin kalau kita sebut gitu ya, ada oligarki di belakangnya hanya untuk kepentingan kelompok 1% itu. Nah, itu kan terlihat gitu ya. Jadi gimana kemudian kalau kita mau mengubahnya, ya perlu ada perubahan sistemik yang sangat besar gitu ya, dari mulai di sisi mana kita mau melihatnya. Apakah di sisi pembuatan kebijakannya? Kalau melihat dari pembuatan kebijakan itu kan ada dua, ada di eksekutif sama di legislatif. Ataukah kemudian kita mau pakai jalur yudikatif ataupun judisiari seperti ke undangan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Tantangannya masing-masing ada tantangannya kan kayak gitu. Nah, itu yang ya sebenarnya kompleks gitu ya. Kita bicara masalah lingkungan, kita bicara masalah konflik agraria. Nggak hanya kemudian cukup kita membahas ataupun menyelesaikan satu permasalahan di satu wilayah ataupun satu tempat tersendiri, karena itu karena ini sistemik dan masif gitu ya. Kita bicara masalah lingkungan juga kita nggak bisa menyelesaikan itu dengan misalnya yuk kita misalnya berperilaku ramah lingkungan.
nggak cukup dengan seperti itu. Ada aktor lain gitu ya, ada aktor bisnis yang berpengaruh, ada aktor negara yang berpengaruh karena pembuat kebijakan. Jadi harus secara sistemik. Jadi kita, politisi dan sebagainya. Makanya kalau kemarin tahun lalu kita berkampanye ya salah pilih susah pulih gitu misalnya. Jangan sampai kita salah pilih yang kemudian kalau udah salah pilih ya kita nggak bisa akan lagi pulih lagi dari mulai ke situ. Semua ya pasti memiliki dimensinya seperti itu. Jadi banyak gitu ya. Kita mau ubahnya ya tergantung kita mau ubahnya dari mana nih, kan kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita lihat dari obrolan kita tadi kelihatan banget ya kalau misalnya masalah itu cuma nggak di lapangan, tapi juga di arah kebijakannya. Nah, biar reforma agraria sejati itu gak berhenti, jadi jargon doang. Nah, menurut Bapak, langkah strategis apa sih yang sebenarnya bisa kita dorong bareng-bareng supaya prosesnya beneran adil dan partisipatif? Banyak ya, seperti saya bilang ya, caranya ada beberapa gitu ya. Ya pasti tadi kemudian mendesak negara betul-betul untuk melakukan reforma agraria sejati. Salah satunya adalah melakukan redistribusi lahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan ketimpangan pemilikan lahan. Jadi bukan lagi kemudian lahan-lahan itu diberikan kepada misalnya, nah ini kan yang aneh lagi kemarin di Kementerian ATR BPN itu sudah tahu ada terjadi ketimpangan pemilikan lahan dan dia bilang lahan-lahan terlantar nanti akan diberikan kepada ormas-ormas. Nah ini kan salah lagi kalau dia itu diberikan ormas. Kenapa harus diberikan kepada ormas? Kenapa nggak dikembalikan lagi kepada masyarakat? Sesungguhnya kan kayak gitu. Itu tanah-tanah itu lebih baik diserahkan kepada mereka, kepada tanah-tanah masyarakat ataupun pemiliknya masyarakat adat gitu. Di satu sisi ya karena kemampuan untuk mengelola lahan dan sebagainya itu ada di mereka, bukan di kita yang nggak mampu mengelola lahan. Justru terbukti gitu ya, hutan yang dijaga masyarakat adat itu lebih aman ketimbang hutan yang tidak dijaga oleh masyarakat adat. Itu satu gitu ya. Terus juga ya tadi memastikan reforma agraria itu betul-betul bukan cuma administratif tadi, bukan cuma bagi-bagi sertifikat. Itu menjadi penting. Terus juga kayak misalnya ya percepat pembahasan terkait dengan pengesahan terkait dengan undang-undang masyarakat adat. Itu menjadi poin penting juga gitu ya di dalam reforma agraria ini, bagian dari reforma agraria ini. Mungkin gitu. Yang tadi Bapak sebutin langkah-langkah besar yang bisa kita lakuin. Kalau misalnya untuk langkah-langkah kecilnya itu kira-kira apa? Kalau langkah-langkah kecil sekarang kupikir ya apa ya yang bisa kita lakukan sebenarnya satu, bersama-sama dengan membersamai warga-warga masyarakat adat, warga yang memang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya ataupun wilayah kelolanya. Itu ya langkah-langkah kecil yang kita bisa lakukan, menyuarakan apa yang kemudian mereka butuh untuk disuarakan, disebarluaskan. Apalagi kalau sekarang kan no viral, no justice kan kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya itu kan kritikan juga buat aparat penegak hukum dan sebagainya. Tetapi kemudian ya mau nggak mau itu yang terjadi, dan di satu sisi ya masyarakat ataupun publik secara umum itu kan nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu ya di wilayah Langkat ataupun di wilayah di Kalimantan. Orang cuma tahu oke, Indonesia hutannya bagus, kita bisa traveling ke sana sini gitu ya, tapi mereka nggak tahu ada konflik di dalamnya. Justru itu yang harus disampaikan. Ini loh yang terjadi sebenarnya apa yang dialami oleh masyarakat adat. Nah, itu yang kemudian saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Di samping kemudian tadi kita melakukan upaya penekanan bersama-sama kepada pembuat kebijakan gitu ya, untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang salah selama ini kayak gitu. Oke, berarti itu dia ya beberapa langkah strategis yang ditawarkan sama Pak Asep. Berarti dapat disimpulkan dari obrolan yang tadi kita bahas kalau misalnya konflik agraria dari zaman dahulu, zaman penjajahan sampai saat ini tuh masih sama aja ya polanya. Ya pemerintah ataupun
pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab yang ngelakuin, dan juga yang kena dampaknya itu aja, masyarakat adat, masyarakat setempat, bahkan sampai petani juga bahkan kena ya Pak. Itu dia kesimpulannya. Oke. Mungkin boleh Bapak sedikit kasih closing statement buat teman-teman semua yang udah nonton podcast kita sampai akhir? Ya, kalau closing statement saya singkat, sebenarnya tidak ada kemudian ekonomi yang maju di atas ya bumi yang rusak. Oke, jadi itu closing statement dari Pak Asep. Terima kasih banyak ya Pak atas obrolan kita hari ini. Banyak banget insight yang Bapak kasih, dan jadi benar-benar ngebuka mata kita semua soal betapa kompleksnya masalah agraria yang terjadi di Indonesia ini. Semoga yang tadi Pak Asep sampaikan bisa jadi bahan refleksi dan dorongan buat kita semua, terutama untuk mahasiswa, buat terus peduli dan terlibat dalam isu ini. Oke, jadi itu dia suara oposisi kita kali ini. Terima kasih untuk Pak Asep atas waktunya dan juga wawasan yang telah diberikan. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita pada kali ini. Aku Alda. Dan aku Kia, kami dari Bidang Sosial Politik Departemen Agitasi Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Jakarta pamit undur diri. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi kami pilih untuk merdeka. Merdeka bersuara, saatnya merdeka.